Terima kasih Pak Brian, Pak Mendikti Saintek yang sudah hadir, teman-teman dari Universitas Pajajaran, juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari Kemendikti Saintek dan juga dari Kemenkes. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dan Pak Brian ingin menyampaikan penjelasan mengenai perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan berdasarkan kejadian-kejadian yang berulang terjadi mulai dari Semarang, Bandung, Jakarta, Manado, dan Medan terkait dengan para peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hal-hal yang terjadi terus-menerus ini benar-benar sangat memprihatinkan dan kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada bagi peserta didik, tapi juga terutama bagi masyarakat semua. Untuk itu kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan program dokter spesialis ini. Nah, beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rektor dan Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Tapi saya sebagai Menteri menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan kita ya, pemerintah, agar kualitas dan juga bukan hanya keterampilan, tapi budaya dari para peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong di kota-kota di luar Jawa. Yang kita ingin juga pastikan, saya titip yang ketiga adalah kami banyak mendengar bahwa pendidikan dokter spesialis yang dilakukan di rumah sakit itu tidak dilakukan langsung oleh konsulennya, tidak dilakukan langsung oleh gurunya, tapi dilakukan oleh seniornya, oleh kakak kelas. Kami banyak mendengar bahwa pendidikan dokter spesialis yang dilakukan di rumah sakit itu tidak dilakukan langsung oleh konsulennya, tidak dilakukan langsung oleh gurunya, tapi dilakukan oleh seniornya, oleh kakak kelasnya. Sehingga ini tidak benar-benar memberikan kualitas yang kita inginkan, dan baik dari sisi keterampilannya maupun dari budaya kerja. Di negara-negara lain di seluruh dunia, pendidikan dokter spesialis ini dilakukan oleh konsulennya. Dan ini yang kita lihat perlu perbaikan
Dan itu harus disertai juga dengan logbook yang digital yang menggambarkan bahwa benar-benar konsulennya lah yang mengajar para dokter-dokter muda ini, bukan senior, bukan chiefnya ya. Yang saya dengar banyak sekali yang ngajar ini malah bukan konsulennya, tetapi senior. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih dini. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, saya juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini dilakukan tanpa kecuali. Kami mendengar bahwa para peserta didik dokter spesialis ini dipaksa bekerja luar biasa. Banyak yang bilang katanya ini untuk latihan mental, tapi menurut saya terlalu berlebihan. Aturan-aturan mengenai jam kerja bagi peserta didik itu sudah ada dan seluruh dunia juga standar. Saya minta bahwa ini benar-benar dipatuhi. Kalau pun mereka harus bekerja overtime di satu hari, berikutnya harus libur. Karena beban yang kerja yang sangat tinggi kalau dilakukan terus-menerus akan sangat menekan kondisi psikologis peserta didik. Saya minta seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan yang melakukan pendidikan dokter spesialis ini secara disiplin mematuhi jam kerja dari para peserta didik. Kemudian yang kelima ya, untuk pelayanan yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kemenkes adalah jaminan keamanan dan pengawasan bagi peserta didik. Saya sering sekali mendengar bahwa para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ada hubungan dengan mereka, ya, atau bukan merupakan tugas mereka. Mereka harus dorong-dorong tempat tidur pasien, mereka harus bekerja disuruh-suruh sebagai kurir yang membawa bukti pemeriksaan lab atau request pemeriksaan lab, pengambilan obat, itu bukan tugas mereka. Itu sudah ada orang lain yang bertugas di rumah sakit pendidikan. Ya, jadi harus diawasi oleh para direktur utama pendidikan bahwa mereka benar-benar bekerja sebagai dokter yang belajar kompetensi yang lebih tinggi, bukan digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak esensial. Kemudian saya juga ingin memastikan yang ketujuh, bahwa harus ada forum rutin di mana kita bisa bertemu dengan mereka, para dokter spesialis ini. Saya juga akan memberikan komitmen waktu saya untuk bertemu dengan mereka, agar well-being mereka, kesehatan raga dan fisiknya dan juga mentalnya, itu kita monitor. Kalau ada masalah-masalah, kita bisa deteksi dini. Jadi saya minta semua dirut rumah sakit Kementerian Kesehatan itu harus rutin bertemu, turun langsung bertemu dengan mereka, melihat bagaimana kondisi mereka, dan segera melakukan intervensi kalau memang ada potensi masalah-masalah yang ada. Kemudian yang terakhir yang saya minta juga adalah tekanan dari pendapatan itu selalu saya dengar. Jadi para dokter spesialis ini umumnya sudah berkeluarga. Mereka juga sudah bekerja. Ya. Sekarang mereka harus mengikuti program pendidikan dokter spesialis, tidak mendapatkan pendapatan, sehingga tekanan finansialnya besar sekali. Ya. Belum lagi mereka harus membayar. Nah, ini yang nanti saya dengan Pak Brian rencananya kita mau menata ulang bagaimana pendidikan dokter spesialis ini bisa kita lakukan sama standarnya dengan pendidikan dokter spesialis di luar negeri, ya, di mana mereka
sebenarnya bukan harus mengeluarkan uang ya, mereka malah mendapatkan uang untuk mendalami profesi mereka, Nah, langkah konkret yang saya ingin segera lakukan, saya sudah minta kepada Dirjen Tenaga Kesehatan agar para peserta pendidikan dokter spesialis ini kita kasih SIP sebagai dokter umum, agar mereka bisa bekerja praktek sebagai dokter umum dan bisa mendapatkan pendapatan juga sebagai dokter umum. Ya. Baik di rumah sakit pendidikan atau juga di luar jam mereka melakukan pendidikan. Itu sebabnya kenapa jam kerja sebagai PPDS harus diatur, agar mereka bisa melakukan pekerjaan dokter umum di rumah sakit pendidikan dengan SIP, bukan hanya sebagai PPDS, tapi SIP sebagai dokter umum, agar bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga diharapkan dengan demikian, tekanan finansial yang luar biasa besar yang dialami oleh para peserta PPDS ini bisa kita kurangi. Saya harapkan bahwa langkah-langkah konkret ini bisa kita lakukan cepat dan terus kita monitor pelaksanaannya agar itu tadi ya, masalah yang serius sistematis di program pendidikan dokter spesialis ini bisa kita atasi bersama-sama. Nanti kami akan minta teman-teman dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Universitas FK Unpad untuk bisa menjelaskan perbaikan-perbaikan di sisi mereka. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, saya harapkan bisa berlaku secara nasional di semua rumah sakit pendidikan Kementerian Kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menkes.